Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Para Pejuang Tugas. Halo mahasiswa baru, selamat datang di channel Para Pejuang Tugas. Di channel ini kita akan ngebahas bagaimana sih caranya membuat makalah dengan baik dan benar. Mungkin buat para mahasiswa baru yang lagi galau, bingung mau ngerjain tugas ngebuat makalah. Biasanya kan mahasiswa baru masih bingung cara membuat makalah awalnya gimana. Nah, cocok nih bisa tongkrongin materi kita mengenai cara menyusun makalah dengan baik dan benar. Semua materi akan dikemas secara simple, mudah, menyenangkan, dan step by stepnya membuat kamu lebih mudah dalam menyusun makalah kamu. Pokoknya dia jamin setelah ini kalian gak akan bingung lagi bagaimana cara menyusun makalah dengan benar. Bagi para pelajar maupun mahasiswa, mengetahui cara membuat makalah yang baik dan benar adalah hal yang penting. Makalah sendiri merupakan karya tulis yang berisi pembahasan topik atau masalah tertentu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, makalah memiliki dua makna. Pertama, makalah merupakan tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang disusun untuk diterbitkan. Kedua, makalah merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung masuk materi yang pertama. Yuk cari tahu struktur dan cara membuat makalah yang baik dan benar berikut ini. Yang pertama yaitu cover. Cover atau sampul dalam cara membuat makalah berisi judul, nama penulis, logo lembaga atau institusi, tempat dan tujuan terbit. Untuk bagian ini, sebaiknya penulisan menggunakan aturan rata tengah agar cover terlihat lebih rapih dan bagus. Yang kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar berisi sedikit pembahasan isi makalah secara menyeluruh, namun tidak spesifik dan detail. Selain itu, pada bagian ini juga berisi penjelasan waktu penulisan makalah, tempat penelitian, serta pihak-pihak yang ikut mengarahkan cara membuat makalah. Yang ketiga yaitu daftar isi. Daftar isi merupakan sebuah halaman yang membuat sebuah informasi halaman dari sebuah konten dalam makalah. Yang keempat yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah pembahasan dari awal topik penelitian dalam makalah yang disusun dari sudut pandang penulis. Bagian ini biasanya terdiri dari 3 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kelima, latar belakang. Pada bagian ini dijelaskan permasalahan yang ditentukan dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti serta dianalisis dalam makalah. Yang keenam yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah hasil dari bahasan pada latar belakang yang telah diulas sebelumnya. Pada bagian ini biasanya singkat, padat, serta berisi poin-poin pertanyaan atau masalah yang diteliti. Yang ketujuh yaitu tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan berisi manfaat penelitian yang akan dilakukan setelah ditemukan hasil atau kesimpulan permasalahan dan konfirmasi dari hipotesa awal. Bagian ini biasanya ditulis secara singkat namun menggambarkan manfaat penelitian kepada pembaca. Yang kedelapan yaitu isi atau pembahasan. Isi menjelaskan tentang permasalahan penelitian yang dilakukan, metode penelitian, tempat penelitian, sasaran penelitian, serta penjabaran hasil data-data yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun metode campuran sebagai rangkaian cara membuat makalah. Yang kesembilan yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam cara membuat makalah merupakan penjabaran dari hasil penelitian yang didapatkan. Pada bagian ini terdapat penjelasan tentang apakah penelitian yang dilakukan telah menjawab rumusan masalah atau masih diperlukan penelitian lanjutan. Seperti itu kesimpulannya. Nah, yang ke-10 yaitu saran. Saran ini umumnya ditujukan kepada pembaca yang diambil dari kesimpulan penelitian agar dapat dikembangkan, ditindaklanjuti maupun diterapkan. Yang selanjutnya itu penutup. Penutup berisi harapan penulis kepada pembaca yang isinya bisa berupa pesan dan pesan serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis. Pada bagian penutup perlu dijelaskan kekurangan serta kelebihan dalam penulisan makalah penelitian.
Yang ke-12 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi yang dicantumkan atau yang digunakan dalam penyusulan makalah. Referensi tersebut bisa berasal dari jurnal, buku, koran, maupun internet. Penulisan daftar pustaka harus disusun secara sistematis serta diurutkan secara sistematis berdasarkan abjad nama pengarang. Nah, yang selanjutnya itu cara membuat makalah yang baik dan benar. Yang pertama yaitu tentukan topik pembahasan. Cara membuat makalah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan sebuah tema atau topik yang ingin dibahas dalam makalah. Jika kamu mendapat tugas dari dosen atau guru dan temanya telah ditentukan, kamu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Namun jika kalau belum, maka kamu harus memikirkan dulu tema atau topiknya. Sebaiknya pilihlah tema yang sekiranya bisa menguasai dan memiliki wawasan lebih tentang topik yang dipilih. Yang kedua yaitu tentukan judul makalah. Judul makalah juga memegang peranan penting, terutama untuk menentukan topik dalam makalah yang akan dikerjakan. Buatlah judul semenarik mungkin agar para pembaca tertarik untuk membaca makalah kamu. Yang ketiga yaitu kumpulkan bahan referensi. Setelah memiliki tema dan judul, saatnya mengumpulkan bahan referensi atau data yang diperlukan dalam penyusunan makalah. Referensi bisa didapatkan dari berbagai jurnal, buku, atau artikel yang ada di internet seperti media online. Jika menggunakan artikel yang ada di internet, pilihlah yang sumbernya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu tulis makalah secara sistematis. Dalam menyusun makalah, sebaiknya dilakukan secara sistematis sesuai struktur makalah yang sudah dijelaskan di atas. Mulai dari bagian pendahuluan, kemudian isi makalah, baru tutup dengan kesimpulan yang jelas. Yang selanjutnya yaitu sunting makalah. Setelah makalah yang dibuat selesai, jangan terburu-buru untuk mempublikasikannya. Penting untuk memeriksa isi makalah yang dibuat agar tidak ada kesalahan. Cek terlebih dahulu apakah makalah yang kamu buat sudah sesuai dengan struktur makalah yang ada. Kemudian cek juga kesalahan ejaan dalam penulisan dan bahasa yang kamu gunakan. Itulah struktur dan cara membuat makalah yang baik dan benar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Semoga setelah melihat video ini kalian bisa membuat makalah dengan baik yang benar. Cukup di sini materi kita pada kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.